Sudah 1 tahun lebih kita menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru, seperti rajin mencuci tangan, saling menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Kebiasaan-kebiasaan baru ini kita lakukan sebagai upaya pencegahan dari dampak virus berbahaya, yaitu virus COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Ada banyak sekali asumsi-asumsi tentang kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Adapun yang menyebutkan jika hal ini berasal dari kebocoran laboratorium. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal-muasal kemunculan virus tersebut. Awalnya, virus ini tersebar dan menjangkit korban hingga 1.300 orang di kota Cina, hingga menyebabkan 41 orang meninggal dunia. Tingkat penularan virus ini sangat cepat, membuat virus corona ini terus meluas hingga ke seluruh dunia, tak terkecuali negara Indonesia. Setelah sempat melandai, kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak naik. Kasus positif COVID di Indonesia menaik tajam beberapa pekan setelah liburan panjang Idul Fitri. Pemerintah terus berupaya menangani kasus lonjakan virus corona ini. Dengan menerapkan PPKM darurat, diharapkan masyarakat di Indonesia mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ada banyak sekali pihak-pihak yang ikut membantu menangani kasus di Indonesia ini. Di antaranya yaitu media massa. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan kasus virus corona ini. Tanpa adanya media massa, masyarakat tidak akan pernah tahu seberapa menakutkan wabah COVID ini. Masyarakat tidak akan mengetahui gejala-gejala apa saja yang akan dirasakan oleh penderita COVID. Media massa memberikan informasi seinformatif mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Informasi-informasi yang diberikan oleh media massa memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Media massa berpotensi sangat membantu upaya menekankan angka penularan virus COVID-19 ini, karena bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Alhasil, perilaku masyarakat dapat berubah untuk senantiasa berpartisipasi dalam penanganan virus. Mengetahui informasi COVID dari mana? Dari media sosial dan televisi. Televisi seperti televisi, berita, dan internet dan sosial media. Informasi apa aja yang disampaikan oleh media massa tersebut? Banyak sih, seperti perkembangan COVID, gejala-gejala COVID, dan bagaimana cara mencegahnya. Selain itu juga sekarang pemerintah sedang mengadakan PPKM, dan saya mengetahui informasi tersebut dari televisi dan media sosial. Seperti dampak dari COVID ini, terus kemudian ada protokol kesehatan dan diberlakukannya PPKM darurat untuk mengatasi COVID-19 ini. Setelah mengetahui informasi tersebut, ada gak sih perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Setelah mengetahui informasi tersebut, terkadang saya merasa takut, tetapi saya juga menjadi lebih waspada dan mencoba untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. ada dulu mah sebelum ada corona saya jarang sekali peduli dengan kesehatan. Sekarang mah makanan juga harus dipilih-pilih. Oh, tentu ada. Contohnya seperti dulu itu saya jarang mencuci tangan, terus sekarang jadi lebih sering mencuci tangan karena untuk menghindari COVID-19 ini dan supaya lebih sehat aja gitu. Dengan berbagai informasi yang diberikan oleh media massa mengenai COVID ini, masyarakat menjadi mengetahui dan menyadari bahwa wabah ini bukanlah hal yang sepele. Sehingga tanpa disadari, perilaku masyarakat pun ikut berubah. Mereka yang dulunya abai dan tidak peduli dengan kesehatan, sekarang menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk merubah perilaku masyarakat. Dalam buku Psikologi Komunikasi, ada salah satu teori yang menyatakan tentang perubahan sikap ini, yaitu attitude change theory.
yang dikemukakan oleh Karl Hofland. Teori perubahan sikap memberikan penjelasan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi massa dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi sikap, tindak, atau tingkah laku seseorang. Teori perubahan sikap ini antara lain menyatakan bahwa seseorang akan mengalami ketidaknyamanan di dalam dirinya atau mental discomfort bila ia dihadapkan pada informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Keadaan tidak nyaman ini disebut dengan istilah disonansi atau ketidakcocokan dan ketidaksesuaian. Orang akan berupaya secara sadar atau tidak sadar untuk membatasi atau mengurangi ketidaknyamanan ini melalui 3 proses selektif. Proses seleksi ini akan membantu seseorang untuk memilih informasi apa yang akan dikonsumsinya, diingat dan diinterpretasikan menurut tabiat dan apa yang dianggapnya penting. Kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Media massa merupakan salah satu media yang dapat mempengaruhi perilaku kita. Dalam media massa terdapat banyak sekali informasi yang dapat kita terima. Dalam hal ini, kita harus pandai memilih mana informasi yang layak untuk kita terima. Karena informasi yang kita terima dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan kita. Kita harus cerdas dalam menanggapi berbagai informasi yang kita terima. Karena di situasi seperti sekarang ini, ada banyak sekali pihak-pihak yang justru malah mengambil keuntungannya dengan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Untuk itu, kita perlu bijak dalam mengambil tindakan dan menerima informasi dengan sebaik mungkin.